Video ini berisi tentang bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa. Sekarang kita lagi melihat latihan paskibra dengan aksinya nih bang. Ini perempuan lah Gus. Iya. Bisa teriak gitu Gus. Bisa lah. Tuh suaranya Kan lantang banyak Gus. bang TNI perempuan juga suaranya pada lantang-lantang. Iya karena dilatih Gus. Bener. Temen gue kan yang tadi gue bilang gitu aja, suaranya jadi bisa lantang yang tadinya. Bokapnya teman gua bang, suaranya serak. TNI. Ya kayak si Desta. Enggak suaranya Buset. gitu loh. Kayaknya tuh TNI atau polisi mungkin Oh, banyak yang teriak-teriak itu kali ya. Jadi suaranya pada pecah. bisa jadi. Gue kalau misalnya nggak latihan nih, kalau lagi manggung, besokannya hilang suara gue Gus. Abis latihan. Iya. Jadi latihannya excited banget gue kan ya, seneng banget lah. Sat gitu. Antara pas manggung gimana itu bang? Nah, itu tuh biasanya langsung dah jahe merah. Oh itu obatnya. Kalau buat gua ya, jahe merah, terus istirahat. Pokoknya gua istirahat banget dah. Tidur tidurnya gitu. Harus gua tidurin dan enggak ini. Nah, pas manggung kalau misalnya masih belum balik ya dipaksa, Gus. Atau enggak misalnya udah set. Ayo. Yang ngerti. Makanya kadang-kadang gimmicknya gitu. Gue bawa masak gitu Gus. Bawa masak nih. Karena gue belajar juga. Oh ternyata gini. Ini band dari mana gitu kan ya. Ternyata kok ada pada yang nyanyi gitu. apa gitu. Katanya tuh teman-temannya. Iya. Oh gini. Oh oke. Kayak pertama kali tuh gua bang CJDW ada band Orang Kota Bumi. Gua nggak tahu lagunya apa Iya. nih. Terus gua ada acara di Kota Bumi sono. Kok nih orang pada nyanyi ya? Ya mungkin itu teman-teman. Itu triknya. Ya, gue bocorin. Sorry ya guys, teman-teman yang di sana. Gitu. Ya memang kalau lu mau ngapa-ngapain nih sedikit banyak lu harus punya Trik kalau ya? iya. Kalau misalnya kayak gue kemarin ngobrol nih sama si Manco ini, gitaris gue. Dia awal-awal kan bikin baju. Desainnya dia sendiri, gambar dia sendiri. Terus kemarin ketemu gue tanya, jualan baju lu gimana? Ya gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja gimana maksudnya? Ya udah paling yang beli teman-teman. Nah, dari situ lu tahu yang harus lo benerin apa? Lu bikin komunitas dulu, Mancoy. Lu masuk ke komunitas atau lu bikin. Misalnya lu punya desain. Lu ikut komunitas gitar nih, apalah gimana, lu komunitas apa kayak gitu. Ya udah, lu jalan di situ nyambi, lu jualin. Jadi dari circle aja dulu nih, dari circle lama-lama kan nggak gede. Susah sih emang dagangnya. Is, gitu Gus. Kalau misalnya lu dagangan kayak baju gitu kan ya. Nah kayak contoh Sebut brand. Erigo. Wah dia bakar duitnya banyak banget Gus. Itu Erigo gila itu. Gila itu. Ya kan? Di Lego gede lu gudangnya. Asli itu dia jualan apa? Jualannya pakai public figure, ya kan? Ini mahal itu. Ya. Gus, gokil. Ini masuk nih besok tuh tulisan gitu. Gila lu, gue punya Harrington lu. Kacau. Erigo. Bos siapa namanya bang? Sadat. Iya. Bos Sadat tolong. Gila lu. Buset. Lu belum gede, gue punya Harrington lu. Motor gua baru tulisannya Erigo. Kalau yang nonton kita udah jutaan, gue potong klipnya, gue DM tuh Bos Sadat. Tuh bos, lihat view gue. Dandanin gue nggak apa? Iya. Buset dah. Rumah gue dekat sama gudang lu bos, gue tinggal ke situ. Iya, lu, soalnya lu tinggal milih. Waduh. Tapi budgetnya nggak lebih dari 1 juta ya? Kurang bang. Serius, tapi gini. Kaosnya aja pegoh taruhlah berapa biji? 5 paling. Kaos dapat 5. Iya udah 1 juta. Iya, masa lu kaos doang?
Dia makanya produksi jangan celana nggak sih? sejuta. Ya. Ada. Gue punya celana lu. Celana panjang gue punya yang bisa dilipat bawahnya. Maksudnya dilipat gimana guys? Dilipat Dipotong gitu? enggak dilipat, sini ada garisnya merah. Oh, Gue jeans? punya, enggak, Cino. Oh, Cino? Iya. Aja. Bos Sadat gila lu. Potongan nih ya. Dandanin kita. Oh, gitu. Baju gue biar berwarna tuh di lemari. Ya lu, gue udah lama lu nggak beli baju. Sama Gus, baju gue hitam semua. Gue kalau beli baju oversize buat tidur nggak nyaman bang. Karena? Nggak tahu yang beda sama baju-baju yang segini-segini nih. Karena? Kalau segini nih enak nih. Nggak tahu ya. Kalau yang oversize buat Gerah tidur ya? nggak enak. Iya. Masa? Pakai AC makanya Gus. Ah gue pakai AC hidung gua. Serba salah ya. Makanya gue kemarin pas ke puncak tuh kata temen gue, lu kayak mau mati lu. Apa? Yang ini mampet, seng, Iya. ses keluar. Terus Lalu pas kalau nariknya misal- lagi, Kalau misalnya lu ke Rinjani gitu Gus, dingin itu gitu. udah pasti ngorok gua tuh. Karena capek kan. Tapi kan temen gue juga lelah pasti. Jadi nggak terganggu. Ya enggak dingin kan hidung lu problem. Iya, iya meler pasti. Meler, set nggak nyaman amat Gus ya. Lu nggak ada trik atau apa gitu? Lu sumpel pakai apa gitu? Enggak. Coba nih yang dokter, nama penyakitnya apa emang ya? Kita Sinus. panggil teman kita dokter apa nih Gus? Nama penyakitnya sinus kayaknya ya. Bang? Tadi kita udah manggil berapa orang sih Gus? Dia, yang HRD udah tadi ya. Terus Yang nggak punya keyakinan nah. Udah nih dokter udah. Ini tinggal yang komunitas nih, berang-berang tuh datang sini nih. apa masa harus bayar orang emang? Kata gue mau nggak mau gitu gue. Tapi nggak ada duitnya mau. Dia diem aja sih. Lumayan ya. Harusnya dia anak paskibra nih kita interview bisa nih bang ya. Anak bisbol ya. Iya nih. Makanya. Ya cobalah ya. Datang sini, datang aja. Bener. Ya kalau misalnya kopi gelas plastik mah bisa lah, tapi Ya nggak kopi tuku nggak apa-apa. oh gitu ya. Ya udah boleh. Kan 20.000 kan ya. Oke. Mixui kalau lu pengen mixui nggak apa-apa. Kita beliin. Mixui masuk. Gue sekali loh bang makan mixui itu. Karena ponakan lo. Bukan cewek. Aduh. Ntar nih ceritanya off the record aja ya. Gue udah ketinggalan cerita lagi guys nih. Masa bos gue nggak cerita-cerita? Biasanya kayak gitu-gitu bos gue cerita. Kayaknya udah pernah, cuma bagian itu ketinggalan mungkin. Oh iya. Mixui. Tapi lu masih single nih sekarang? Single. Nih single Kata guys. gua mixui sama McD, gue McD lah bang tetap. Ice cream ya? Meskipun rasanya menurut gue tipis, tapi gue udah kebiasa McD kali ya. Ibaratnya kopi hitam kapal api sama kopi hitam gajah, Torabika. Torabika nggak ada kopi hitam bang. Masa? Gajah ada. Gue kapal api. Kayaknya emang faktor kebiasaan aja gitu kayak Iya, Indomie iya. sama mie sedap. Indomie. Iya sih bener. Kalau itu gue no debat sih Tapi Gus. le mineral bisa mengalahkan itu loh bang, menurut gue. Tapi gue no debat sih Gus. Indomie, mie sedap. Ada debat gue. Indomie. Indomie kan? Iya. Tapi mie gorengnya mie sedap boleh, mie sedap boleh. Boleh kok, enak loh, enak. Mantap. Indomie gorengnya. Tapi le mineral loh bang, Aqua sama yang lain bisa kalah yang lain. Iya. Tapi sama le mineral tuh gue masih mau loh. Le mineral masuk, Aqua nggak apa-apa. Kan iklan di mineral itu si dokter siapa itu ya? Dokter siapa nih? Dokter. Wah gue nggak ngikutin. Itu iklannya kan dokter yang suaranya cowok, yang perempuan. Yang iklan mineral itu kan dokter Gus. cewek, Iya. yang cakep itu bukan? Iya. Pernah jadi bintang tamu lapor pak bukan? Pernah. Matanya agak belok, agak sayup. Iya. Oh itu kali itu. Iya terus. Itu dokter. Terus ada lagi yang bilang ada manis-manisnya gitu kan. Nah itu dia main sinetron. Sinetronnya ya karena mertua gua nonton sinetron itu, terus TV-nya udah Setting buat dia. iya kan, mau nggak mau gue ikutan nonton. Ada tuh si Namira. Jadi tapi emang displaynya udah
tipis-tipis Gus, sebelah-sebelahan. Aqua dan le mineral. Jago tuh le mineral tuh. Raisa versus si dokter perempuan yang tadi. Dokter Raisa bukan bang? Oh, Raisa juga sih namanya ya? Ya kan dokter Raisa tuh. Emang iya namanya? Iya yang bintang tamu lapor paling cantik. Ya itu dia kan le mineral. Oh, gue nggak apal. Iya dokter Kita googling Raisa. apa? Boleh. Gue punya juga Bintang iklan le minerali. Mana dokter Raisa bukan? Apakah dokter Raisa sebagai mana? Ini dia. Nah, lihat. Iya itu dokter Raisa. Iya. Mana? Iya dokter cantik nih dia. Dia dokter. Dokter umum. Tapi bisa jadi ambasador iklan. Gokil emang rezeki nggak ada yang tahu ya. Enggak ada yang tahu. Lu dokter, Dokter. iya. Praktek nggak? Enggak, gue ambasador. Itu lebih gokil loh bang daripada dokter nggak praktek. Ya sama kayak si dokter yang suka interview. Dirta. Satunya lagi yang kacamata. Oh Richard. Itu dia. Dokter Richard Lee. Itu dia Richard Lee kan. Dia pemilik apa sih guys? Itu kecantikan. Oh, berarti dia punya serum ya? Tapi tidak praktek ya? Enggak. Tapi gua rasa dia punya lah lisensi dokter kulitnya itu. Oh. Kan kecantikan bang. Ya gitu lah. Ya sama aja kayak si Mamat. Angkat diri. Iya. Dokter tapi aktivis. Bang Mamat. Gue suka nontonin lu bang. Mamat versus Abdur. Weh tapi gue inget-inget gue punya mantan. Dia anak paskibra lu bang. Hitam. Kulitnya belang. Iya sempet. Sempat belang. Dia punya rencana nikah waktu itu. Dibikin paskibra gitu loh. Kayak TNI yang kawin, tapi ini paskibra. Gokil. Semua orang emang kayaknya punya ini ya bang. Maksudnya, gue pengen ini kayak gini gitu. Lu juga kan gitu, punya impian. Oh, iya ya. Berarti semua orang juga punya impian ya. Jaya Ancol. Gue masa lawakannya balik lagi ke situ sih. Jadi kan yang kayak gitu-gitu namanya apa ya? Plesetan ya? Plesetan ya? Apa kalau nggak nerusin ya? Iya, terus masa lawakannya balik kayak ke zaman dulu sih. Gue kayak gitu Gus dulu lawakannya. Jadi misalnya ada satu kata nih, ada yang bisa digeser kemana? Digeser. Lawakannya David Naif, Lembu Klepeitis ya orang-orang IKJ gitu tuh Gus tuh. Terus di rumah juga gitu sih. Bang Kanan, impian Jaya Ancol aja. Di taman. Gue udah lama tuh gak ke Dufan tuh. Ancol. Dufan berapa ya bang? 2,5 kali ya? Gua nggak tahu Gus. Punya sih rencana ke sana cuma nggak ada lawannya nih. Tolong nggak cari lah ya. Gue sebenarnya pengen cerita nih bang, tapi jangan di sini nih. Iya, direkod aja ya. Banyak cerita-cerita yang sebenarnya pengen gue ungkapkan Gus, tapi tidak pantas untuk ditayangkan. Iya bener. Gitu. Karena banyak nanti hati yang harus dijaga. Gak banyak lah, tapi ada lah ya. Iya, ada beberapa. Takutnya kita sebut dia nggak terima. Takutnya kita sebut ntar dia apaan sih lu? Ngapain sih lu? Gitu ya. Oke lah. Skip dulu cerita yang itu ya. Nanti aja off the record. Tapi bang, lu lebih milih pulau? Jangan pulau, laut lah ya. Laut, ya pulau pantai, juga ikut. Laut atau gunung bang? Gua lebih ke laut Gus. Kenapa? Nggak tahu, pantai itu kayaknya. Kalau gue teriak di pantai itu lebih make sense daripada gue teriak di gunung Gus. Udah pernah teriak di gunung? Pernah. Kurang gimana gitu lu nya? Lebih ke aduh gue habis teriak nih, janjian ntar gue dibuntutin. Tai. Lebih ke setan. Ya gitu Gus. Asli. Norak gitu Gus.
Lu jalan nih, cukup ya. Enggak yang di Bogor apa, Gus? Gunung Gede, Ah, Pangrango, tapi yang di bawahnya aja. Puncak. Enggak. Kalau misalnya dari Cipanas naik tuh apa namanya? Gunung Nggak apa? tahu gue Cipanas tuh di mana. Astaga. Mungkin gue tahu tapi gue nggak ngerti aja nih yang lu maksud Cipanas mana nih. Iya, Cipanas nyebutnya banyak sih. Tapi pernah lah gua jalan, nggak naik ke sampai ke puncak aja sih. Ya nyampe pos 1 aja belum. Oke, di bawah itu kan banyak yang tenda-tendanya. Ya orang masih banyak jualan hilir-hilir lah, udah kayak tempat wisata gitu doang. Nah, itu mah nggak pas lu teriak di situ mau disangka gila lu. Ya, tapi kan pas udah pagi nih jalan naik ke atas misalnya mau ke air terjun atau ke mana gitu kan. Nggak pas. Kalau orang Tapi naik gue gunung, jatuhnya udah kalau gue teriak di hutan gini kayaknya lu teriak kalau di gunung itu harusnya yang bagus menurut gue di lereng ya bang. aduh. Contoh Cikuray ada yang buat tempat teriak. Gimana ya kalau gue sebut lereng ya? Ini naik nih, Iya. set, terus naiknya harus ke sono, Iya. harus ke sebelah sono. Iya. Tapi ini ke sono nih gunung juga nih. Iya. Itu enak buat teriak bang. Oh. Karena suara lu tuh, aduh gimana ya? Nih di sini nih lah ya. bener banget. Bener banget. Itu tuh tempatnya di tempat-tempat kayak gitu. Habis cari perumpamannya penggambarannya sulit Gus ya. Jadi yang deket aja udah. Iya kan. Itu dulu teriak itu enak banget. Di situ sih kayaknya lebih bisik-bisik ya. Lebih bisik-bisik enak. Nah kalau di pantai, di pantai nih, Kalau di pantai teriak cepet hilang bang sama angin kayaknya dah. ya nggak apa-apa justru seneng gua. Wah gitu, rasanya bleng. Di terowongan juga enak tuh. Waduh kalau di terowongan nggak lah Gus gua. Gua waktu SMP. Iya, gitu. masih sampai sekarang juga. Hmm. Kadang-kadang assalamualaikum. Wah. Mistis lagi aja. Pernah beberapa kali jalan sama siapa gitu ya, bukan ritual apa namanya ya, kebiasaan misalnya Tintin gitu kan, takut ada yang nyebrang, oh ya oke. Kan kita hidup berdampingan buat yang percaya. Kalau yang nggak percaya terus tahu. SMP teman gua kan motornya Satria F lah bang ya. Geber-geber tuh kalau di terowongan enak kali ya menurut dia ya. Ya. Jadi setiap ada terowongan digeber-geber, pusing gua. Tapi kenapa itu motor nikmat sekali ya Gus ya? Satria F ya. Iya, gua nggak tahu kenapa itu motornya ramping, ya kan? Tapi berat. Karena kan mesinnya 150 cc, tapi berat gitu. Nggak kalau misalnya kayak Supra itu gua masih angkat belakangnya. Itu masih kuat, cuman kalau yang Street F kuat juga tapi konnya agak beda. Kondang. Itu gua SMP 2000 berapa tuh bang? 13 lah ya. Buset. Ya 2013. 13 14 itu motor idaman itu. Ih, kok kayaknya zaman gue sekolah aja udah idaman deh itu Gus. Udah nongol, Apa karena gua telat banget apa lu? gimana ya? Tapi emang itu udah kayak kacang goreng sih Gus. Orang beralih. Pas zaman kacang gorengnya Satria F itu menurut gua 2015, 16, 17. Kalau 2014 tuh masih gua SMP kan 2013. belum lulus. belasan Gus. Gua sekolah aja Satria F udah nongol. Yang pala kecil. Iya gitulah. 2000 berapa itu bang? Ya kan sekarang kan modelnya Satria F gitu-gitu aja, cuma strippingnya aja yang beda-beda. Enggak kan Satria F kan ada pala kecil, Iya. ada palanya yang agak gedean tuh. Emang ada yang paling Ada. gede? Ada. 2014 tuh yang palanya gede tuh. Iya dia kan modelnya kayak Thailand-Thailandan gitu kan. Akhirnya dibawa masuk lah ke Indo, modelnya kayak gitu. Kita nyebutnya apa? M Jago lah ya. M Jago ya? M Jago. Bukan cengcorang enggak? M Jago. M Jago ya? Gue dulu nyebutnya M Jago. Kan ada tuh, kalau Hondanya ada Nova tuh, tapi yang 2 tak. Nova Sonic. Oh iya Sonic. Terus Satria Sonicnya R lah ya. Terus Sonicnya apa? Dibawa ke Indonesia lagi kan. Kurang laku buat nyaingin Satria F. Orang lebih senang Satria F. Ya kayak zaman dulu aja lah Gus. Supra tiba-tiba keluar Shogun. Sekarang Shogun semuanya. Masih dicari tuh Shogun sekarang tuh. Shogun pala kebo. Iya. Shogun.
Dukun pala kebo dulu diincer si Dianya tuh. Bener gue jadi inget gitu-gituan ya. Padahal jujur ya, gue nggak ngerti Gus yang gitu. Gue taunya motor nyala aja. Kalau suruh ngoprek motor, gue nggak paham Gus. Itu butuh apa emang ya? Pertemanan. Bukan. Habis. Itu butuh skill tuh. Nah, gue punya teman bisa yang bikin motor kencang gitu. gue punya teman ya, balap lah hobinya segala macam. Tapi gue ngelihatnya ya udah ngeliat gitu aja. Enggak, jelek nih motor, ban cacing gitu. Ya emang peruntukannya beda, iya tapi lu bawa ke sekolah juga najis dilihatnya, di airbrush macam gini-gini gitu-gitu kan. Apaan sih orang motor tuh yang bener tuh gede, bannya gede Iya benar. gitu. Motor temen gue lu Bang Vario, bagus lu Bang. Nah, Bersih. nggak terus- dikecilin kan? Enggak. Dia mah dirapihin, gimana jelasin ya? Iya, pokoknya kelihatannya Spakbor estetik. belakangnya bagus. Ya Lu pokoknya dong. dirapihin lah. Gue suka ngeliat motor dia tuh. Menurut gue bersih motornya Bang. Tapi dia bilang motor gue dekil nih. Apa nih yang dekil motor lu panjel lu lihat motor gue. Ya lu kan bukan anak motor. Kalau buat anak motor segini dekil. Dia kalau nyuci bodinya dicopot kayak gitu-gitu loh Bang. Buset, gue dulu sempet tuh pengen kayak gitu tuh, cuman kayaknya enggak lah nih motor harian kok. Wah dia mah parah. Dipakai buat kerja juga, buat jalan-jalan juga, oke banget. Ya parah dia mah. Dibeliin apa. Today is Friday guys, Jumat. Hmm. Jumat itu disetting sama yang maha kuasa selalu kayak gini guys. Panas. Panas ya pagi. Kayaknya kalau belum ketemu sholat Jumat tuh masih ada hal yang menjanggal gitu. Kalau gue sih gitu Gus. Gue kalau Jumat tuh gitu Gus. Ngerasanya ya. Iya, kalau belum ketemu sholat Jumat tuh kayaknya ada yang janggal nih. Gimana gitu. Gue nggak tahu kalau misalnya nanti gue tinggal di luar negeri Gus, Timor Leste gitu kan. Duh, nggak denger aja nih rasanya gimana gitu. Timor Gus. Leste bukan Islam ada Bang. Iya mungkin ada ya. Kita tanya Bapak Raul Lemos. Pas ini Pak. Kita sambut the one and only Tapi si Amol Raul Tekken. itu Paul aja rambutnya ke atas, Paul Phoenix itu jagoan gua tuh sekali pukul mati. Anjir. Tapi sekarang dia karakternya dibikin tua Gus. Terus rambutnya dibonding jijai gua Gus. Tekken udah Tekken berapa sih Bang? Tekken 7 apa Tekken 8 sekarang ya? Gue terakhir Tekken 4 tuh. Itu si Paul Phoenix. Ya kan emang Paul Phoenix pas zamannya Tekken 3 kan, wah gila rambut ke atas gitu kan, anak motor banget lah. Harley. Paul. Jadi Iya, itu kali ya Bang. Bisa jadi. Terus sekarang pas gue lihat di ini, ya kok jadi karakternya tua, terus pukulannya dia nggak seganteng pukulannya di waktu zaman di Tekken 3 yang sekali pukul mati gitu. Apa emang dibikin kayak gitu biar kompetitif apa gimana ya? Tapi canggih lah itu yang kayak gitu-gitu ada kompetisinya Gus. Tekken ya. Di Tekken, Street Fighter, Tekken. Tapi gue lebih senang lihat Tekken. Ponakan gue tuh udah mau jadi apa? Gamer. Main apa dia? Mobile Legend. Bang. Bukan. Habis? Roblox. Oh itu permainan Emang sulit Roblox tuh. ini Bang, ada Sulit itu. lombanya. Ada. Oh. Bikin apa gitu. Itu pusing lu Gus, Gus. Asli. Main Roblox. Pusing gua bikinnya kayak gitu. Aku mau jadi ini aja gamers. Roblox itu kayak apa ya Gus ya? Kayak game yang kotak-kotak tuh, bukan Tetris. Iya, inian. Apa sih namanya? Iya, gue tahu tuh. Iya itu dia. Ya udah coba sebutin. Nah itu. Lego. Ampun. Nah, Karakternya kotak-kotak. dia. Gue kan lagi setahun belakangan ngegundam gue Gus ya. Kita pernah bahas tuh Gundam guys. Terus jalan-jalan lagi. Set, main Lego enak kali ya. Yang dibikin-bikin itu Lego kan Bang ya? Lego, yang punya Ernest tuh. Lego Ernest Lego. Mahal juga tuh. Asli itu Gus, gue pengen lihat gitu kan. Wah, main Lego enak kali Re ya. Menurut gua lebih make sense Lego ketimbang Gundam. Kalau udah gede nih. Karena Lego mah susah. Gundam juga susah sih. Tapi dari bentuknya tuh tapi kan semuanya ada petunjuknya Gus.
Iya sih. Misalnya Lego kita bikin nih Stadion. stadion Old Trafford. Hmm. Nah kan itu udah ada step-stepnya harus gimana. Ya sama kayak Gundam juga lah. Gitu. Tapi gue lebih suka oh ada lu bang pertunjukan di luar negeri Lego. Terus sama anak muda dicabut satu rubuh. Ya kata gua. Bagus nggak ditembak tuh orang. Nggak dilem apa tuh orang? Wah gua nggak ngerti bang. Gede banget. Iya. Legonya gede tinggi. Kayak misalnya Lego Star Wars. Anjrit, kok bisa orang bikin kayak gini ya? Kan ada juga tuh emang yang Lego satu kotak tuh emang Star Wars aja bentuknya gitu. Tapi gua Star Wars cuma ya udah tahu aja. Nonton kagak. Lebih ke apa itu Gus namanya? FOMO ya. Ikut-ikutan Enggak, aja enggak, gitu. Nggak pengen. Dia ngiklaninnya bagus. Kita kemakan iklannya. Oh gitu. Tapi FOMO Kita kan juga nggak? Kita kan enggak lah. Kan kita nggak ngikutin tapi kita tahu. Nah kalau Coldplay orang-orang pengen ikut-ikutan Itu baru FOMO. Itu FOMO. Nah yang kayak gua tadi FOMO juga nggak? Enggak. Masa sih? Enggak. Kan lu nggak ngikutin, lu cuma tahu. Iya, gue tahu. Nggak ngikutin. Maksudnya, Itu mah berarti promosinya dia bagus. iya misalnya promosinya lagi hype nih Gus nih. Film apa segala macam, Netflix lu nonton misalnya apa namanya? Yang Korea Gus? Games apa? Kok Hunger Games sih? Bukan? Squid Games. Nah, orang-orang lagi hype banget nih kan kiri ngobrolin A B C D E F G. Nah, lu pengen lihat juga tuh FOMO nggak? Enggak. Itu nggak Kalau FOMO? FOMO tuh sifatnya lagi musim nih sepatu roda, Ya. gua nggak hobi, tapi gua beli. Itu FOMO. Kayak Coldplay, gua nggak seneng sama Coldplay, gua nggak ngikutin Coldplay. Ada konsernya, hype-nya bagus, gua beli. Itu FOMO. Itu FOMO. Berarti gua nggak FOMO lah ya? Kayaknya Coldplay kalau tiketnya 100.000 pun gua nggak beli. Kalau 100.000 tiketnya Coldplay, Gua nggak beli. Apalagi lu nggak beli. jutaan. Coldplay 100.000, gue beli Gus. Kalau Coldplay Bruno Mars, Heeh. 200.000 gua beli. Gua ngefans banget sama Bruno Mars. Seriusan. Kayaknya GoPay juga gua beli dah. Bruno Mars tuh awal-awal yang itu, I wanna be a millionaire dan ini. Awal-awal ini. Apa Gus? Stay, I don't you like to eat Enggak. anything. Pas- Itu bang. I wanna be a millionaire itu Bruno Mars juga Gus. Bruno Mars itu lagunya Bruno Mars. Itu lagunya Bruno Mars apa yang si rappernya? Ya collab lah. Ya mereka Kayak collab. Justin Bieber sama. Misalnya si yang woi gue nimbrung di lagu itu dong, si Bruno Mars-nya atau si Ya nggak rappernya? gitu lah bang. Lagu mah nggak gitu. Lagu mah kayak Gar. Ada Gus yang nebeng kayak gitu, ada. Ya mungkin ya. Ada misalnya lu udah nongol duluan nih di satu skena atau di satu komunitas. Ya ada sih. Kalau bahasa YouTuber apa namanya? Collab. Bukan. Pansos. Pansos. Bruno Mars pansos di lagu itu. Enggak sih, enggak, gua nggak tahu. Tapi menurut gua kalau musisi atau konten kreator, ya itu mah collab aja. Kayak lu sama gua misalkan gak ketemenan. Wih, Gar, bikin apa yuk? Ayo, sama-sama musisi misalkan. Ayo, tulisin lirik. Nih lu punya rapnya. Ya udah bikin musiknya. Nih si Kambing bikin musiknya. Ya udah nyanyi, tag, Collab. meledak, boom, udah. Habis itu ya udah gue solo karir lah. Ya lu anjing. Ya kan Bruno Mars Enggak. gitu Gus. Tapi gimana ya bang? Ya nggak apa-apa lah. Contohnya siapa ya? Siapa? Snoop Dogg sama Wiz Snoop Khalifa. Dogg. Ya. Pansos. Siapa yang pansos? Wiz Khalifa. Menurut gua enggak bang, emang musisi collab aja gitu. Ya kan emang si Wiz Khalifa-nya di komunitas rapper udah tenar Gus. Woi Snoop Dogg, tolonglah. Produsernya datang misalnya Dr. Dre, ya kan? Woi Snoop Dogg, ajakin lah gitu. Lu sekian, ini sekian gitu. Udah gitu, pansos lah Gus. Ya ngerti ya gua. Gua soalnya mikirnya positif aja sih bang. Iyalah, gue juga kan emang pansos itu negatif. Itu Gus? negatif. Oh, Pansos itu negatif. menurut Ibarat- kalian penonton, pansos itu negatif tidak? Panjat sosial buat lu tenar. Kalau pansos negatif, makanya kan Aldi Taher tuh sering ngomong kalau gua pansos jadi kobuser no, gitu-gitu lah.
Menurut gua enggak lah, itu collab aja. Collab ya. Kayak lu musisi, gua musisi. Weh, kita bikin lagu lah Gar berdua. Gue kalau begini-begini nih, kaki gue di Twin Matahari, gue ingat film yang 2, 3, 6 hari jam Gus. Tahu nggak lu yang dia survival, dia solo karir ke Gunung bukan ke tebing mana gitu, endingnya dia putusin motong tangannya ya. tangannya kejepit. Iya. Iya, tahu gua. Tahu kan lu? Nah itu Yang di batu kan. yang di batu kan dia gini-gini tuh nih, kakinya gitu tuh. Anjrit. Itu syutingnya kayaknya nggak makan banyak biaya tuh. Terus dia apa Di namanya? syutingnya di batu doang itu kan, Bang. Lu kalau misalnya momen-momen kayak gitu pasti ada aja Gus yang namanya berhayal gila. Iyalah. Itu stres kan, Bang. Ya gimana lu? Lu kejebak di Iya. ruangan. Nggak ada siapa-siapa. Heeh. Lu flashback lagi. Iyalah, pastilah. Kenapa gua nggak ngomong-ngomong pergi? Kenapa gua nggak gini? Gila. Tapi si orang yang aslinya masih tetap begitu Gus. Sampai saiki. Iya. Oh. Jalan gitu, tangannya nggak ada, yaudah dia jalan sendiri gitu masih. Kan di ending filmnya saat ini dia masih jalan kemana? Ada fotonya dia lagi naik Everest atau apa gitu Gus. Oh, itu cerita nyata. Cerita nyata, bukan dibuat-buat. Itu cerita nyata. Gue juga baru nontonnya ya sekali. Karena gue males gitu. Gue nonton itu ngebosenin, maksudnya gimana ya? Film yang di situ-situ aja tuh gue nggak suka, Bang. Ada juga tuh waktu itu film Ya kan di itu, kotak apa ya? ya kan itu filmnya menceritakan tentang dirinya sendiri Gus. Gua nggak Autobiografi. suka, gua nggak suka film kayak gitu. Itu kan pengalamannya dia diceritakan terus dijadiin film sama produser. Anjir, itu keren banget sih. Harusnya sih orang-orang yang kayak film Vertical Limit, lo nonton yang kejebak di gunung es. Terjebak di gunung es. Iya, Vertical Limit. Gue kayaknya tahu tuh ya. Coba ceritanya kayak gimana? Jadi dia sekelompok orang lah Gus, pengen ke puncaknya Everest. Terus ya udah biasalah ada konflik A B C D E F G gitu. Akhirnya dia kejebak tuh, kedinginan apa namanya, hipotermia, tahu kan gua. Terus Dia nggak ngomong-ngomong Gus. Gua nih yang bisa naklukin ini nih gitu. Gua juga bisa, gua mau ngebuktiin ke diri gua ke orang lain juga gua bisa jalan ke sono. Ternyata nggak nyampe, malah kejebak. Ya udah ngerepotin sekelompok orang dah tuh, diselamatin dengan berbagai cerita dan konflik dramanya. gue kayaknya nggak nonton itu. Ya, tapi kalau misalnya yang gunung salju gitu gimana gitu rasanya, gua kurang kena. Tapi kalau karena Kurang di, relate ya. di sini tidak ada salju. Cuma di Jayawijaya. Iya. Cuma kalau misalnya di tempat lain gitu ya, yang make sense kayak bener-bener di hutan. Gue nonton film gunung-gunung itu apa ya, Bang ya? Istimewa. Mas Kibra keren. Gue nonton film gunung apa ya, Bang? Film Indonesia, Bang. Apa? Terjebak di gunung. Anjrit, namanya gue lupa. Terjebak di gunung. Enggak, maksudnya terjebak di gunung gitu filmnya. Tapi gue lupa nama filmnya apa. Itu film jadul tapi. Film jadul. Yang main masih artis-artis lama sih. Dono. Bukan. Enggak sama Dono. Lupa lah gue nama filmnya. Itu seru juga tuh. Tapi itu mah filmnya kayak di kompetin setan kayak gitu-gitu loh, film-film gitu. Anjay. Ya saat dulu waktu lagi hype-hype-nya film Jelangkung yang pertama. Si botak tuh ya? Iya, siapa Hari Panca sama DJ siapa DJ? Winky. Wah, ciuman aja itu kan, wah gitu, aneh banget ya. Itu Jelangkung ya. Jelangkung. Kan itu ke ini ya, pas dilihat lagi nonton, kayaknya enggak deh. Itu serem pada masanya. Iya. Yang bikin itu tuh Om Rizal Mantovani. Boleh lah kita ya. Ya satu scene lah. Misalkan beneran nih Bang, kita di DM. Panggil. Weh Gus, bilangin lo sama Hanggar casting nih buat film ini. Berangkat lo Bang. Berangkat? Berangkat lah ya. Casting dulu cuma. Iya, nggak apa-apa. Ini casting lo.
Ya udah kita casting dah. Berangkat Anjingin film lu. main film Gus. Ya orang bener ya. Ya kan kita orang bener. Menurut Ngana kita nggak bener. Ngana body. Pocong ding ding dading stuck ding ding dading tak ding ding dading. Gue gimana ya kalau ngeliat setan depan-depanan ya? Bisa Reaksi gue apa gitu ya bang? bisa. Makanya gue mah sekarang kalau ngeliat kayak di sekelibatan mata gue ada setan langsung gue habisin sekarang. Berani gue. Gue di rumah gue aja sering loh, maksudnya kayak bokap gue kesono, nggak taunya bokap gue di kasur beberapa kali tuh. Oh gue dulu pernah ngerasain tuh kayak gitu tuh Gus tuh. Bego dah itu. Pas gue SMP apalagi tuh. Dulu misalkan yang sekarang parkiran dulu tuh tempat matiin air. Perasaan gue bokap gue matiin air, nggak taunya bapak gue baru datang. Lah. Empok gue mah mikirnya gue selan sama setan. Ternyata Gue sih panic nggak disorder takut, ya? gue sih nggak takut sama setan. Tapi kalau ketemu setan ya takut lah. Kayak gue udah ngerokok nih bang di rumah nih. Ya 2 kali belum lama nih. Ngerokok Di depan rumah? Di dalam rumah. Dang dung. Kan di dalam ada galah ya, galah pendek lah, jatuh. Kata gue nih nggak mungkin dong kalau bukan setan. Tapi siapa tahu binnya licin dipel gitu. bunyi dangdung. Gue lagi ngerokok nih, terus galah tuh tahu-tahu brut jatuh, Oh iya licin. ya kan? Heeh. Tapi kan kalau buat orang takut setan, setan ini mah. Tapi gue mah mikirnya, ubin aja licin itu. Gue dulu di rumah teman gue, daerah gue lupa lagi. Pokoknya dari situlah. Arabian Oil doi. Satu keluarga Gus. Arabian Oil kakaknya hali-hali. Gurihut. Apa? Ya itulah. Hali-hali banget. Yahudi. Udah terus bang. Udah tuh. Rumahnya gede kan Gus. Arabian Oil bapaknya punya material sama macam-macam lah. Gede. Masuk lah gue. Di mana kita standby? Itu situ kamar gue. Oke. Jadi kamarnya ini punya 2 akses Gus. Ini kamarnya nih. Jadi ada satu apa ya? Kayak tapi ada 2 rumah gitu. Ngerti kan lo? Nah, dia kamarnya di sini nih. Di rumah yang ini. Ini rumah utama lah. Aksesnya kan ada 2 nih, lewat sini bisa, lewat depan bisa. Gua sama teman gua namanya Manyun. Nyun, racikan kopi lo oke. Dia bilang katanya gua mau bikin cemilan, bikin apalah dia gitu. Nah teman gua, kita 4 atau 5 gitu kan ya. Woi di dapur ada apa nih gitu kan? Ya udah pada buru-buru lah gitu kan. Masak aja tuh apa kayak yang ada di dapur oke. Tinggal gua masih Manyun nih. Gue mau keluar, gue nyusul Nyun ya gitu. Gue nyusul nih. Gue liat temen gue udah bawa piring Gus dari arah sini. Set, gue ini kan mau gue cegat tuh biar si Manyun lu dapet sisaan aja, gue duluan gitu kan. Gue jalan keluar sini, kok kagak ada. Tiba-tiba dia nongol dari sini Gus. Gue masih banyak ngeliat kalau misalnya dia udah ada di sini, Nyun gue duluan gitu kan, atai lu gar gitu kan. Pas gue nggak datang, tiba-tiba dia lewatnya sini set. Woi ngapain lu? Kaget gue. Gue si Manyun langsung diem gitu. Nah teman gue yang bawa roti bakar apa pisang bakar itu, lu bukannya dari sini Din? Gitu. Kagak orang gue lewat sini. Bokis lu. Orang tadi gua masih Manyun, Nyun lihat nggak? Iya, lihat situ. Lihat 2 orang, ya kan? Kagak orang gua kagak lewat situ. Orang gua tadi habis nengok kakaknya si yang teman gua ini namanya Wildan. Dan berarti itu bahaya tuh ya. Wah, acau itu. Kalau punya pintu 2 gitu tuh. Jadi orang bisa terhipnotis gitu. Ya nggak tahu ya, hipnotis atau. Iya, tuh gua udah lihat dia lewat situ, lewat pintu belakang.
Itu ternyata dia datang lewat depan anjir. Dia cek setan. Dan Kang Lo yang cewek udah nikah belum? Oh, selon banget guys, kacau itu keluarga. Dateng kan ketemu abangnya gitu. Set Arabian Oil semua, hidungnya pada kayak prosotan anak TK aja. Bilang, aduh, masih Wildan doang nih yang culun. Selon banget itu anak. Dia cuma ya, setahun doang sih waktu sekolah tuh. Islamik. Iya. Habis itu dia pindah. Temen gue yang Arab siapa ya? Dia gimana ya Gus ya? Dan sorry nih, lu kalau misalnya nanti one day lu nonton YouTube gua tuh nggak apa-apa lah. Kita kelas 1 kan Gus ya. Ya dia dibilang tampan Arab juga enggak Gus. Ya gitulah, kurus cungkring tinggi. Gitu. Cuman Arabian Betawi gimana sih ngomongnya nyablak. Ya gue pikir ya udah biasa aja gitu. Satu hari dideketin sama senior-senior yang cewek-cewek. Gue tanya sama teman gue si Dudin tuh, ngapain tuh orang lagi dideketin? Wah biasa Gar, tajir. Oh gitu? Iya. Oh ngapa? Iya kemarin pas pulang dia nendang pintu mobilnya, mending mobil Kijang Mercy. Pantes yang deketin banyak gitu. Nyangka. Jadi kata teman gue, pas gue lagi main, biasa kan kalau misal pulang sekolah kan kagak mau pulang dulu pada main bola. Dia main bola tuh, habis itu dijemput sama kakaknya yang laki. Dan gue lagi di Tangerang, gue jemput lo gitu. Ya udah jemput depan sekolahan, depan gerbang gitu. Gue masih main bola. Si Dudin lihat itu, gimana nih sekolah lu? Tai. Gus, Mercy pada zaman itu di dek. Sering lu. Iya. Anjrit. Itu keren sih. Udah real kaya itu. Menganan. Ya Mercy bukan Mercy baru juga. Iya, Mercy mah kan udah identik mahal. Iya gitu. Apalagi pada tahun itu. Ditendang sama dibujuk gitu Din. Iya tendang. Udah pas gua ke rumahnya, mana Mercy yang tendang Dan? Nah, udah tendang siapa gitu Dudin. Kemarin lu balik ini. No. Oh. Mercy-nya Mercy build up kayak punyanya si Gopar. Ada itunya ya? Iya. Ya, itu kan Yahut pada zamannya Gus. Sekarang juga masih mahal ya? Masih lah. Namanya apa itu ya Bang ya? Apa sih Gus ya? Itu apa sih namanya itu? Cabrio. Yang kalau gue sih bilangnya mobil mayat luar negeri aja udah, kayak mobil impian lo sama gue. Kok stream sih gue? Odyssey. Ya, kalau yang jaring-jaring itu Cabrio namanya. Yang bisa dilipat. Kalau dia ditendang terus tuh. Wah, itu mah pantasnya punya mobil itu di mana ya Bang ya? Apanya? Di yang Cabrio itu yang bisa dibuka atasnya. Di ini Bang, yang di dingin apa namanya? Malang. Di Bandung apa? Woi, sono yuk, no dingin no. Iya. Apa sih? Aduh, gue lupa nih. Pangalengan. Aku Pangalengan. Iya itulah. Iya Bang itu. Cocok tuh, karena dibuka atasnya dingin. Tetep aja ngebul Gus. Bajak truk. Di Bandung Bang. Iya. Bukan Bandung kota. Iya namanya tahu. Itu tuh. Oh, tempat wisata di sana iya. ada. Lu masih ada nggak waktu kita ke situ nggak ya? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Itu di situ, tapi BDG menurut gue sekarang udah mirip kayak Tangerang Gus. Udah mendingan Bogor aja lah ya. Iya. Bogor dengan macetnya gitu. Bogor juga kan yang bikin panas mobilnya itu, banyak kendaraan di sana. Iya, Kota 1000 angkot kalau kata si Om Buluk. Om Buluk apa kabar? Catatan si Buluk udah bubar kali itu channel ya Bang? Tahu, sayang banget itu ya. Yang bikin si ini. Tapi iseng-iseng nanti gue mau tonton lah. Jeng jet. Wah itu kakak pembinanya putih banget Gus, yang perempuan Gus, yang di depan.
Baju mana? Oh, yang di depan tuh yang lagi berdiri sendiri nih, lu lihat nggak? Baju pink. Iya, itu warnanya pink. Yang di sono no. Iya, Yang di sono apa di sini? yang di sono. Kakak pembina mana ya? Gua ketutupan pohon. Lu kalau di sini kelihatan. Tuh, baju pink nih. Yang ono yang diam aja no. Iya. Putih. Heeh. Bocil ini mah. Emang bocil. Ya itu kakak pembinanya juga itu. Itu mungkin kelas 3, ini yang dilatih kelas 1. Ya mungkin maybe yes, maybe no. Tapi kok sedikit ya pas kibra ya? Mungkin pas ini kibra tim tertentu kali. Istimewa. Keren sih pas kibra. Iya, lu gimana lu baris berbaris. Kompak ya. Oh. Ya kayak ini aja kita nonton Terpesona, Gus. Terpesona. Cet enceng aku cet enceng. Kan yel tuh kalau misalnya lagi hari ulang tahun TNI pas segala macam itu kan, ini dari kok di mana gitu kan, dari ini ada aja nyanyi gitu, kayak lucunya kan ada yang kepala. Sikap taubat itu sakit itu ya. Ya lo dididik begitu lah Gus lah. Mereka kok nggak terpesona ya? Kan gue bilang lah sama kakak pembinanya, So asik lu paling gitu katanya. suruh nyanyi terpesona dong, terpesona tanda terpesona. Kemarin ada konser ini ya, virtualnya Bung Glenn. Iya. Wah kacau itu Gus, Iya, di short gua ada, anjay, Iya, betul. itu Rame banget AI itu. banget itu ya, komputer banget itu, buset bisa begitu. Idih, sedih amat gua ngeliat Bung Glenn. Mana doi meninggalnya pas lagi covid lagi. Emang iya bang? Gimana lagi zaman-zamannya covid Gus. Covid itu makanya yang nganterin nggak banyak banget. Harusnya besok tanggal 2 gue nonton konser Dewa tuh di Sumarekon Gus. Bro, besok hari tanggal 2 jangan main-main ke Sumarekon ya. Oh. Macet. Oh. Hari apa itu bang? Hari Sabtu apa hari Minggu ya? Minggu. Sekarang tanggal 30 besok. Minggu lah. Ya hari Minggu berarti ya. Kan ada tuh yang baru tuh, apa namanya? Sumarekon sonoan dikit ada di Sumarekon juga di mallnya. Ada Yang namanya jajanan itu ya? nggak tahu jajanan apa gimana lah. Nah, Dewa besok konser di situ. Itu pasti macet, Gus. Jalan lewat situ dah. Gua kapan ya? 2 minggu apa seminggu ya? 2 minggu yang lalu lah. Ceritanya mau ngajakin jalan-jalan si Rere main ke playground gitu yang ada di Sumarekon. Buset, malam minggu Gus, gua nge-grab macetnya parah. Gua berangkat jam 7 nyampe sono setengah 9. Buset. Hari Minggu. Malam minggu. Oh. Sampai supir Grabnya ngomong sendiri, ngasih kabar ke temennya. Di mana gitu. Udah nyender dulu kalau misalnya ada angkutan ke Sumarekon, macet parah, agak gerak. Pengen ngomong gitu ke macetnya di temennya. mana bang? Di Kelapa 2? Di Kelapa 2-nya. Tadinya kan gue mau lewat yang Kelapa 2 Danau tuh. Terus gue arahin, enggak bang, itu kita majuan dikit aja masuknya yang lewat sini Gus. Yang depan rumah sakit ya? ya, depan rumah sakit. Gue lewat situ juga. Lewat situ juga macetnya yang depan masjid ini Gus, Polsek Kelapa 2 tuh. Lu jalan kaki dong? Enggak, gue jalan lah. Maksudnya gue naik naik mobil, sampai masuk parkiran. Berangkat dari jam 7 sampai situ setengah 9 lah, buset baru tutup ini mainannya. Macet banget itu mah 2 jam. Idih, Gus, kacau sekali tuh. Tadinya gue mau naik motor kan. Terus kata bini gue si Puput mau ikut, ya udah. Ada tetangga tuh. Puput mau ikut, oh ya udah, ikutlah. Berangkatlah kita jalan. Macet, somplet. Makan doang gue. Si Rere nggak jadi main karena umurnya kurang. Ini kurang ya. Jam berapa? 10.54. Udah berapa jam ya? Udahan kali ya? Tengok dulu dah. Udahlah, langsung aja udahan. Yaudah guys, kita sudahi dulu episode kali ini bincang-bincangnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hormat buat kalian semua. Cabut. Bye.